ya jalan-jalannya. Sekarang saatnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama kelas 8 bersama saya Arif Rahman Deni Wibawono. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks berita. Tapi tentu saja tidak semua materi dalam teks berita kita habiskan dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita hanya akan berfokus pada mengenal teks berita. Nah, mengenal teks berita, maksudnya seperti apa ya? Oke, untuk bisa mengenal teks berita, kita harus mempelajari beberapa hal. Pertama, yaitu tentang pengertian teks berita. Sedangkan yang kedua, ciri-ciri teks berita. Yang ketiga itu jenis teks berita. Yang keempat adalah unsur-unsur teks berita. Apabila kalian semua nanti sudah menguasai 4 hal ini, bisa dikatakan bahwa kalian berarti sudah mengenal teks berita. Mengapa mengenal teks berita itu penting? Karena materi inilah yang menjadi fondasi atau landasan untuk kita bisa mempelajari materi-materi berikutnya di dalam teks berita. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, ini. Sebelum masuk dalam materi, demikian tadi tayangan tentang Bukit Sikunir. Apakah kalian semua pernah berkunjung ke sana? Ya, tentu saja pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah video tadi termasuk ke dalam berita? Nah, bagian dari kalian mungkin sudah mempunyai jawaban atau sudah tahu video tadi itu berita atau bukan. Tapi kalian pasti juga ada yang masih bertanya-tanya, berita bukan ya? Berita bukan ya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan atau rasa penasaran itu, mari sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, tentang pengertian teks berita dulu. Saya akan sedikit memberikan clue ya. Kalau menurut KBBI, berita itu memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau juga bisa disebut dengan kabar. Nah, arti yang kedua, yaitu laporan. Dan arti yang ketiga, pemberitahuan ataupun pengumuman. Itu kalau berita. Sedangkan yang kita tanyakan adalah teks berita. Jadi, apa ya pengertian dari teks berita? Ya, pengertian teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang diinformasikan secara tertulis. Nah, perlu digarisbawahi adalah diinformasikan secara tertulis. Kenapa harus secara tertulis? Ya, karena ini adalah teks berita. Jadi, yang membedakan berita dengan teks berita itu adalah cara menginformasikannya. Kalau berita biasanya disampaikan secara lisan. Kalau teks berita berarti diinformasikan secara tertulis. Gitu ya. Saya rasa pengertian teks berita ini sudah tidak banyak mengalami kendala. Pasti kalian sudah paham. Maka dari itu kita lanjut kepada materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah ciri-ciri teks berita. Untuk bisa menentukan sebuah teks ini termasuk teks berita atau bukan, kita harus mengetahui dulu tentang ciri-ciri teks berita. Langsung saja, ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu aktual. Aktual ini maksudnya peristiwa yang diberitakan itu masih segar atau baru saja terjadi.
Misal begini, hari ini seorang pelajar Indonesia memenangkan Olimpiade tingkat dunia, misalnya. Nah, cerita itu karena baru terjadi, bisa kita angkat menjadi sebuah berita. Itu yang dimaksud dengan aktual. Yang berikutnya adalah faktual. Faktual ini berarti data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli atau tidak ada rekayasa. Jika direkayasa, berarti berita tersebut tidak layak untuk dipublikasikan atau berita itu termasuk hoax ya. Yang ketiga, objektif. Nah, sebuah berita itu harus berimbang isinya atau tidak memihak kelompok tertentu. Kadang-kadang ada ini berita yang terlalu memihak kelompok tertentu dan itu berarti contoh berita yang kurang baik. Berita yang baik itu harus objektif, yaitu tidak memihak kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu. Yang berikutnya adalah kronologis. Jadi, alur penyampaian peristiwa dalam teks berita itu sebaiknya dilakukan secara kronologis ataupun berurutan. Yang berikutnya yaitu judul bisa mewakili isi. Jadi, judul itu harus mampu menggambarkan garis besar isi yang diberitakan. Misal, kalian menemukan berita dalam surat kabar atau kalian menyimak berita di televisi, dengan membaca judulnya, seharusnya kalian itu bisa mengetahui ini kira-kira beritanya tentang ini, tentang peristiwa A atau peristiwa B, begitu. Jadi, judul itu harus menggambarkan garis besar isi yang diberitakan. Itu maksudnya. Yang berikutnya adalah singkat, padat, dan jelas. Nah, dalam memilih bahasa dan diksi, di teks berita itu tidak boleh bertele-tele. Pertama, tidak boleh menimbulkan makna ganda atau interpretasi ganda. Yang berikutnya juga tidak boleh mengandung kalimat yang ambigu. Begitu. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Gitu. Yang berikutnya memuat adik simba. Adik simba itu apa sih? Adik simba itu sama saja dengan unsur kata tanya 5W1H. Penjelasannya akan kalian temui di materi nanti ya. Nanti akan saya jelaskan sampai ke sana. Jadi, ketika suatu teks memenuhi ciri-ciri yang 7 ini, aktual, faktual, objektif, kronologis, judulnya bisa mewakili isi, singkat, padat, dan jelas bahasanya, dan memuat adik simba, berarti bisa dipastikan bahwa teks yang kalian temukan itu merupakan teks berita. Begitu. Jadi, sekarang tentu kalian sudah tidak kebingungan ya untuk menentukan ini teks berita atau bukan, karena kalian sudah tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju pembahasan berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis teks berita. Walaupun namanya sama-sama teks berita, tentu saja ada beberapa jenis ya. Yang perlu kalian ketahui itu paling tidak ada 5. Nah, yang pertama adalah berita langsung. Berita langsung ini isinya ringkas, lugas, apa adanya, sangat dibicarakan, dan terkini. Jadi misal kita ambil contoh yang tadi, orang pelajar Indonesia memenangkan Olimpiade tingkat dunia. Kemudian langsung kita buat ceritanya. Langsung kita buat beritanya. Keesokan harinya, berita itu sudah jadi termuat di surat kabar atau di dalam berita di televisi, di internet, ataupun di media manapun. Itu dinamakan berita langsung ya. Nah, yang berikutnya adalah berita interpretatif. Berita interpretatif ini merupakan pengembangan dari berita langsung. Jadi, berita interpretatif ini berita langsung dengan tambahan informasi dari penulis. Tambahan informasinya itu maksudnya seperti apa sih? Gitu kan. Misalnya, penulis menambahkan hasil wawancaranya
dengan seorang ahli mengenai berita yang dia tulis, atau hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, atau hasil studi kasus yang dilakukan penulis, dituangkan ke dalam berita untuk memperkuat berita langsung yang dia susun sebelumnya. Itu disebut dengan berita interpretatif. Yang ketiga adalah berita opini. Berita opini ini berisi pendapat dari pengamat atau ahli. Jadi misalnya yang baru-baru ini terjadi di tahun 2020 ya, misalnya tentang COVID-19. Nah, untuk bisa membuat berita opini, kita mendatangkan ahli nih, ahli kesehatan misalnya, atau ahli virologi. Kita mintai pendapatnya mengenai bagaimana cara menanggulangi COVID ini, bagaimana cara menyembuhkan pasien yang sudah positif COVID ini, begitu. Jadi, berita opini ini bisa saja berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lainnya, karena sudut pandang dari berita opini ini adalah pendapat daripada pengamat atau ahli yang kita mintai keterangan itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan yang keempat, yaitu berita mendalam. Nah, berita mendalam ini sebenarnya adalah berita yang disusun secara khusus. Kenapa kok khusus? Karena berita ini hanya menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi, berita mendalam ini adalah tindak lanjut dari berita langsung misalnya. Berita langsung kita selidiki lebih dalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Ya, itu disebut dengan berita mendalam. Dan yang terakhir adalah berita investigasi. Nah, berita investigasi ini adalah berita hasil penyelidikan yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Jadi sebelum membuat berita, orang jurnalis itu membuat sebuah penyelidikan dulu. Penyelidikannya misal, terdengar isu di daerah A terjadi pemberontakan misal. Untuk membuat berita itu, jurnalis itu terjun langsung ke daerah tersebut, mencari tahu dari sudut pandang siapa sih yang melakukan pemberontakan, misalnya ketemu, diwawancarai dan lain-lain. Kemudian hasil dari wawancara itu dituangkan dalam sebuah tulisan, itu disebut dengan investigasi. Jadi jurnalisnya melakukan penyelidikan tentang berita yang akan dia angkat. Itu tentang berita investigasi. Nah, tentu saja setelah saya sampaikan ini, kalian pasti paham ya. Ketika menemui sebuah teks berita, ini masuk jenis berita apa ya, gitu kan. Nah, pasti kalian sudah paham sekarang. Karena sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur itu maksudnya apa? Unsur-unsur itu adalah pembangun berita atau hal yang harus ada dalam sebuah berita. Nah, unsur-unsur yang pertama atau hal yang harus ada dalam berita itu adalah unsur apa. Unsur apa ini menjelaskan tentang peristiwa yang sedang dibahas. Jadi misal kalian mendengar berita, menyimak berita, membaca berita, hal yang mungkin pertama kali ada dalam benak kita itu, ini berita apa ya? Nah, itu, makanya unsur apa ini harus ada dalam sebuah berita. Berikutnya adalah di mana. Unsur di mana ini menjelaskan tentang lokasi kejadian sebuah peristiwa yang diberitakan. Di mana ini terkait dengan lokasi ya. Jadi misalnya ada suatu peristiwa A, di mana nih peristiwa A itu terjadi? Nah, itu yang dimaksud dengan unsur di mana. Berikutnya adalah kapan ya. Kapan ini menjelaskan tentang kejadian sebuah peristiwa yang diberitakan. Setelah kita tahu apa peristiwanya, di mana kejadiannya, untuk melengkapi sebuah berita itu harus ada kapannya. Kapan ini berarti merujuk pada waktu kejadiannya. Bisa tahun, bisa bulan, bisa hari, bisa tanggal gitu kan. Tapi lebih spesifik
penjelasan tentang kapannya ini itu lebih bagus ya. Jadi berita itu lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Unsur yang berikutnya adalah siapa. Nah, siapa ini menjelaskan partisipan dalam peristiwa yang diberitakan. Partisipan ini maksudnya apa sih gitu kan? Partisipan itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam berita itu. Tadi kita tahu berita itu harus berimbang atau tidak memihak kelompok tertentu atau pihak tertentu. Nah, disinilah eh, kaitannya. Siapa itu adalah partisipannya yang ada dalam berita itu. Itu ya kira-kira maksudnya. Yang berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini menjelaskan tentang alasan sebuah peristiwa itu terjadi atau sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa itu. Tuh, misalnya ada peristiwa alam yaitu halo matahari. Tahu ya halo matahari? Bagi yang belum tahu peristiwa halo matahari, bisa kalian cek nanti, cari di Google halo matahari gitu kan. Setelah menonton video pembelajaran ini tentunya ya. Nah, misal suatu hari ada peristiwa halo matahari. Untuk bisa menjelaskan ya, kenapa sih kok bisa ada peristiwa halo matahari? Nah, itu berarti harus ada unsur mengapa dalam beritanya itu. Itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini menjelaskan tentang proses kejadian dalam peristiwa yang diberitakan. Tadi kita tahu di dalam ciri-ciri berita itu harus kronologis ya. Kenapa kok harus kronologis? Ya di sini kaitannya. Karena unsur bagaimana ini menjelaskan tentang proses kejadian, tentu saja yang namanya proses kejadian harus disampaikan secara berurutan ya, tidak boleh loncat-loncat prosesnya, begitu. Itu tentang unsur-unsur berita. Lalu apa kaitannya dengan adik Simba? Nah, adik Simba itu merupakan akronim dari unsur-unsur berita ini, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ini jika diakronimkan menjadi adik Simba, yaitu A, di, D-nya itu kapan, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Sebenarnya ini tidak ada bedanya dengan istilah 5W1H. Hanya saja jika kalian sering bingung 5W1H itu apa, untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan istilah atau akronim adik Simba. Itu tentang unsur-unsur berita. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri, kita sudah belajar tentang jenis-jenis teks berita, dan kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks berita. Jika 4 hal ini sudah kalian kuasai, berarti kalian telah dianggap sudah mengenal teks berita. Karena kalian sudah mengenal teks berita, maka ada pertanyaan nih. Jadi, apakah video yang kamu simak tadi termasuk berita atau bukan? Nah, bagi kalian-kalian yang tadi sudah mempunyai jawaban, semakin yakin dong dengan jawabannya. Dan bagi kalian yang tadi masih bingung, pasti sekarang sudah tahu video tadi berita atau bukan. Nah, silahkan kalian kemukakan pendapatmu dalam buku catatan. Jika kalian merasa video tadi merupakan berita, silahkan tuliskan juga alasannya. Kenapa video tadi merupakan berita? Dan bagi kalian yang merasa, kayaknya video yang tadi itu bukan berita deh, gitu kan. Juga tuliskan alasannya dalam buku catatan kalian. Nah, kemudian untuk mengetahui ketajaman pemahaman kalian tentang teks berita ini, saya minta kalian mencari sebuah teks berita di media cetak atau elektronik ya. Media cetak itu seperti surat kabar atau majalah, dan media elektronik itu seperti TV, radio, internet, majalah online, berita online begitu. Itu cari sebuah teks berita
Untuk mencari teks berita, kalian sudah tidak kebingungan ya, karena sudah tahu ciri-cirinya tadi. Kemudian, analisislah unsur-unsurnya, yaitu adik simbanya. Jadi, langkahnya, pertama, kalian mencari teks berita. Kemudian, dari teks berita itu, kalian analisis unsur-unsurnya. Apa peristiwa yang diceritakan? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Kapan waktu terjadi peristiwa tersebut? Siapa saja partisipannya? Kemudian mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana proses kejadian peristiwa itu. Nah, dua hal ini bisa kalian tulis dalam buku catatan dan jika sudah selesai, nanti bisa kalian diskusikan atau kalian konsultasikan kepada guru kalian masing-masing di sekolah untuk mendapat untuk mendapat arahan apakah hasil pekerjaan kalian itu sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki, gitu ya. Jika sudah selesai, berarti video pembelajaran dalam pertemuan kali ini atau dalam video kali ini sudah berakhir. Nah, sebelum berakhir saya ingin memberi kalian sebuah kata-kata mutiara ya. Yaitu, bayangkan jika nanti teman-temanmu sukses dan kamu tidak. Bagaimana rasanya? Ya, silahkan dijawab dalam hati masing-masing. Nah, maka dari itu, persiapkan kesuksesanmu dengan terus belajar. Demikian video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.